saya mau menurutin egois ya, saya akan memilih kota yang lebih besar karena fasilitas lebih lengkap, lebih nyaman. Tapi kalau kita melihat secara kebutuhan di Seruyan itu dokter sangat terbatas. Desa-desa yang dilewati oleh klinik terapung Magenta ini memang desa-desa yang memiliki akses utama itu dari sungai. Nah, jadi moda transportasi mereka ke perkotaan atau ke pemukiman yang lebih padat itu menggunakan longboat. Nah, dari situ kita mencoba membuat suatu terobosan yaitu klinik terapung. Jadi yang memang bisa langsung menjangkau ke desanya. Jadi tidak perlu melewati perkebunan-perkebunan kelapa sawit. Jadi itu lebih tepat sasaran kalau menurut saya. Sungai Seruyan yang membentang sepanjang 350 km dari Pegunungan Suwaner di hulu hingga Laut Jawa di hilir menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Airnya tak hanya dimanfaatkan untuk mengairi ladang, budidaya ikan, mandi dan memasak, tapi juga dijadikan jalur transportasi utama warga. Sungai Seruyan ini juga yang dimanfaatkan oleh Viko Bagus Lisepano untuk mengabdi kepada masyarakat di kampung halamannya. Dokter kelahiran Sampit, Kalimantan Tengah itu sudah 5 tahun terakhir memberikan layanan kesehatan kepada warga di hulu sungai yang jauh dari fasilitas kesehatan. Ia memanfaatkan kapal yang diubah menjadi klinik terapung untuk menuju desa-desa terpencil di pedalaman. Desa-desa yang dilewati oleh klinik terapung Magenta ini memang desa-desa yang memiliki akses utama itu dari sungai. Nah, jadi moda transportasi mereka ke perkotaan atau ke pemukiman yang lebih padat itu menggunakan longboat. Nah, dari situ kita mencoba membuat suatu terobosan yaitu klinik terapung. Jadi yang memang bisa langsung menjangkau ke desanya. Jadi tidak perlu melewati perkebunan-perkebunan kelapa sawit. Jadi itu lebih tepat sasaran kalau menurut saya. Keterlambatan rujukan masih menjadi masalah serius yang Viko lihat dan rasakan saat ia bertugas sebagai dokter jaga di sebuah rumah sakit umum di pusat Kabupaten Seruyan. Banyak nyawa tak terselamatkan atau kondisi pasien yang parah ketika tiba di rumah sakit karena terlambat ditangani. Alasan itulah yang membuat Viko mau turun langsung mencegah kegawat daruratan setiap penyakit yang dirasakan warga di pedalaman Seruyan. Jadi seringnya adalah kasus kehamilan. Kehamilan itu ada kehamilan yang normal, ada yang kehamilan yang membutuhkan perhatian khusus atau kehamilan dengan kaitan emergensi. Nah, kadang-kadang dirujuk itu ketika sudah terjadi kondisi yang emergensi, misalkan kehamilan dengan kejang, itu ditunjuknya waktu saat kejang, tapi tidak diketahui saat tanda-tandanya sudah mulai muncul. Nah, itu kita coba memberikan edukasi-edukasi sehingga keterlambatan rujukan untuk kehamilan itu bisa teratasi. Pada periode tertentu setiap bulannya, Viko dan tim kesehatan klinik Magenta yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, dan apoteker berkeliling ke 11 desa di sepanjang Sungai Seruyan. Kehadiran mereka selalu ditunggu oleh puluhan warga yang ingin memeriksakan kesehatan dan mendapat pengobatan secara gratis. Sesuai namanya, Magenta dalam bahasa Dayak berarti ramah tamah. Harapannya, klinik terapung ini bisa melayani warga desa di pelosok Seruyan dengan ramah. Sekali berlayar dari kota kabupaten sampai ke titik desa paling ujung, itu kira-kira berapa hari, Dok? Oke, jadi total pelayanan klinik terapung Magenta ini kurang lebih 4 hari. Jadi untuk hari pertama kita 3 desa, kemudian hari kedua 4 desa, hari ketiga 3 desa, hari terakhir itu kembali ke Kuala Pembuang. Nah, yang untuk desa paling ujung itu di hari ketiga. Jadi kalau total ada 3 hari ya ke sana, karena kapal ini tidak bisa jalan di malam hari karena resikonya banyak, yaitu tergantung arus sungai tadi.
kadang-kadang ada kayu-kayu yang hanyut lewat itu juga berbahaya jika ditabrak, kan nggak kelihatan sama sekali. Ini kan ada basisnya adalah melewati sungai. Biasanya kendala apa yang sering dihadapi ketika berlayar untuk ke desa-desa di bagian hulu? Oke, jadi kalau kendala karena ini kita bagian lewatnya jalur sungai, itu kita harus memahami kondisi sungainya. Yang pertama itu sungainya kalau surut kita nggak bisa naik. Nah kayak kemarin itu kemarau yang panjang, akhirnya kita menunda beberapa kali pelayanan karena memang kapalnya tidak bisa naik. Kemudian yang kedua banjir, begitupun juga banjir. Banjir juga kita kesulitan untuk melakukan pelayanan karena kapal nggak bisa sandar. Klinik Terapung Bajenta mendapat dana operasional dari Rimba Raya Conservation, perusahaan yang aktif merestorasi hutan dan melindungi keanekaragaman hayati di kawasan restorasi ekosistem Kabupaten Seruyan, serta memberdayakan warga yang tinggal di sekitarnya. Kapal wisata yang biasa membawa pengunjung Taman Nasional Tanjung Puting ini disulap menjadi klinik terapung dengan segala fasilitas, mulai dari geladak konsultasi, ruang pemeriksaan, hingga ruang farmasi. Masyarakat di daerah yang marginal, yang akses terhadap kesehatannya sedikit terbatas, ingin kita bantu seperti itu. Jadi dengan pemerintah, kita bekerja bersama, sehingga layanan klinik terapung Bajenta bisa terlaksana. Jadi dengan masyarakat yang sehat nantinya, harapannya bisa membantu Rimba Raya atau membantu pemerintah, membantu hutan Indonesia untuk bisa tetap lestari. Jadi itu yang menjadi landasan awal kenapa Bajenta ada. Dr. Viko tak menarik biaya bagi warga desa yang ingin berobat dan memeriksakan kesehatan di klinik terapung Bajenta. Warga desa hanya perlu membawa bibit pohon apa saja yang mudah ditemui di sekitar rumah mereka. Bibit pohon yang terkumpul ini nantinya akan ditanam di kawasan restorasi ekosistem Kabupaten Seruyan. Jadi semangat dari klinik terapung Bajenta ini adalah kita selain pencegahan juga ada pengobatan. Nah, pengobatan akan ke pasien. Nah, dengan bibit pohon yang dibawa oleh pasien tadi, jadi mereka bisa mengobati hutan. Nah, salah satunya dengan nanti penanaman dari bibit-bibit yang dikumpulkan dari pasien Bajenta ini, klinik terapung Bajenta, itu bisa berperan lah, paling tidak berperan untuk memerangi pemanasan global. Layanan kesehatan gratis oleh Viko dan klinik terapung Bajenta yang datang langsung ke Desa Muara II dirasakan betul manfaatnya oleh Rashidin. Ia tak perlu jauh-jauh ke pusat kota untuk memeriksakan anaknya yang mengalami gatal-gatal sejak beberapa minggu terakhir. Anak saya ini kan sakit gatal-gatal sama batuk. Terus disuruh yang gatal-gatal itu kan disuruh ngobatin pakai batu es. Cuman ada juga obatnya, sampingannya aja batu es itu. Ya dikasih ini obat batuk, obat salepnya sama obat gatal-gatalnya itu dikasih. Begitu pula Sri Utami atau Mimi. Selama ini ia mengobati anaknya, Muhammad Nafakis yang patah tulang akibat jatuh dari jembatan hanya dengan ramuan tradisional seadanya. Setelah memeriksakan diri ke klinik Bajenta, ia jadi tahu bahwa Nafakis perlu dirujuk ke rumah sakit yang memiliki peralatan ronsen agar bisa segera diobati. Meme juga mendapat pengobatan dan edukasi tentang cara menurunkan kadar gula yang tinggi. Ulun tadi periksa kadar gula, dengan anak ulun memperiksa tangannya yang patah. Ulun tadi tinggi kadar gulanya sekitar 484. Anak ulun tadi disuruh berongson ke Kuala. Meski hanya bisa singgah sebulan sekali di desa mereka, Rashidin dan Meme menggantungkan kesehatan keluarganya pada Viko dan klinik Bajenta. Begitu pula ratusan masyarakat desa lainnya yang berharap klinik Bajenta terus berlayar, memberikan layanan kesehatan gratis di pedalaman Seruyan. Banyak-banyak terima kasih karena udah membantu masyarakat Muara II. Dari yang tua sampai yang muda, kalau yang sakit kan bisa berobat secara gratis. Banyak-banyak terima kasih lah kalau seterusnya Dr. Viko yang kasih klinik apung. Jadi skema utamanya itu mirip dengan air layak minum atau air galon yang ada di perkotaan. Nah, tapi karena ini di desa,
tantangannya adalah kita mendapatkan air yang bagus dari mana. Nah, di desa sini untuk mendapatkan air sumur yang bagus, kedalamannya harus kurang lebih 8 meter untuk kita air sumurnya. Kemudian di desa-desa yang kita bangun WPS itu kadar besinya sangat tinggi. Lima tahun menjalankan misi, mengawal klinik terapung Bajenta mengarungi Sungai Seruyan, membuat Dr. Viko Bagus Lisepano tersadar banyak permasalahan kesehatan yang dihadapi warga di kampung halamannya. Salah satu yang terbanyak adalah penyakit yang diakibatkan krisis iklim dan pemanasan global. Masyarakat di bantaran Sungai Seruyan memang bergantung pada alam. Rumah-rumah mereka berada tepat di sisi Sungai Seruyan dan berseberangan dengan kawasan restorasi ekosistem Kabupaten Seruyan yang tidak jauh dengan zona penyangga Taman Nasional Tanjung Puting. Rusaknya hutan yang mengakibatkan tingginya suhu, kemarau panjang, dan krisis iklim berdampak pada meningkatnya sejumlah penyakit yang dialami warga. Dari pemanasan global ini, itu ada beberapa penyakit yang potensi meningkatnya sangat besar, yaitu penyakit-penyakit menular infeksius, itu seperti demam berdarah, kemudian penyakit malaria, kemudian penyakit-penyakit diare, itu sangat kental dengan pemanasan global karena dia bakteri dan virusnya ini sangat senang di udara yang panas. Nah, ketika di udara panas semakin panas, maka mereka akan semakin subur. Nah, itu yang kita coba untuk perangi juga. Terlebih, edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat belum sepenuhnya didapat oleh masyarakat. Sanitasi menjadi isu utama kesehatan yang dihadapi warga Seruyan. Edukasi terkait buang air besar di sungai itu juga masih menjadi PR hingga saat ini. Nah, itu juga tantangannya adalah karena memang keterbatasan lahan, kemudian di bantaran sungai ini memang yang paling mudah untuk dibuang, itu juga jadi PR. Tak hanya itu, sulitnya akses mendapat air bersih layak konsumsi juga menarik perhatian Viko untuk berbuat lebih bagi warga desa di sepanjang Sungai Seruyan. Selama ini, warga mengkonsumsi air dengan merebus air sungai. Viko bertanggung jawab terhadap program Water Purifying System (WPS) atau sistem penjernih air yang diinisiasi oleh Rimba Raya Conservation agar sumber air di desa-desa bisa dikonsumsi dengan aman. Ia melatih warga untuk mengoperasikan WPS yang sudah terpasang di sejumlah titik di desa mereka. Jadi skema utamanya itu mirip dengan air layak minum atau air galon yang ada di perkotaan. Nah, tapi karena ini di desa, tantangannya adalah kita mendapatkan air yang bagus dari mana. Nah, di desa sini untuk mendapatkan air sumur yang bagus, kedalamannya harus kurang lebih 8 meter untuk kita air sumurnya. Kemudian di desa-desa yang kita bangun WPS itu kadar besinya sangat tinggi. Air baku dari sumur bor yang biasanya tercemar air sungai terlebih dahulu ditampung pada tandon untuk mengendapkan kotoran yang terbawa. Air itu kemudian melalui proses filtrasi untuk mengeliminasi kandungan besi dan mangan yang korosif. Kemudian lanjut lagi filternya ada 5. Nah, ini Setelah itu, air melalui tahap ultrafiltrasi untuk penjernihan sebelum masuk ke filter ultraviolet untuk mematikan kuman. jadi air layak minum itu yang tidak berasa, tidak berwarna, serta tidak berbau. Nah, ketika itu sudah tercapai, kita lihat kumannya. Kumannya itu kan nggak kelihatan. Nah, kita lihat kumannya. Ketika kumannya sudah 0, coliform tinja, kemudian E. coli, bakteri E. coli itu sudah 0, itu bisa layak minum. Nah, itu sudah kita lakukan cek berkala di semua WPS dan harapannya warga di desa-desa ini mau untuk mengkonsumsi itu. Edukasi juga diberikan kepada anak-anak sekolah dasar di desa-desa yang disinggahi klinik terapung Bajenta, khususnya tentang kesehatan gigi. Viko melihat banyak anak-anak di desa-desa sepanjang Sungai Seruyan yang giginya rusak akibat terlalu sering mengkonsumsi air sungai yang korosif. Edukasi kesehatan gigi ini kita fokuskan memang di anak-anak. Kenapa? Karena mereka masih punya chance lebih baik tuh untuk merawat gigi mereka. Siapa tahu nanti 20 tahun ke depan mereka ingin jadi polisi, ingin jadi tentara. Nah, itu kan syarat utamanya adalah gigi. Nah, jangan sampai gigi yang rusak ini menghalangi cita-cita mereka.
Viko tak bisa sendirian menjalankan semua program pengabdian melalui klinik terapung Bajenta. Ia dibantu sejumlah tenaga kesehatan lainnya seperti Peggy dan Melati. Peggy, seorang perawat berusia 26 tahun ini, sudah bergabung bersama Viko di klinik Bajenta sejak 2021. Setelah lulus studi profesi perawat, ia tertarik belajar terjun langsung ke masyarakat, mengaplikasikan ilmu yang ia dapat. Karena sebenarnya nggak ada di Kalimantan klinik yang di susur sungai, yang di air, menjangkau desa-desa yang susah untuk dijangkau. Makanya tertarik untuk di klinik Bajenta. Kalau di rumah sakit kan sudah pernah saat koas, puskesmas sudah pernah juga ngerasain. Kalau di sini tuh lebih ke masyarakatnya. Sebenarnya tertarik untuk mengambil di masyarakat. Peggy bercerita, sebelum klinik terapung Bajenta menggunakan kapal dengan ukuran besar, ia sempat membersamai Dr. Viko berkeliling menggunakan kapal longboat ke desa-desa di sepanjang Sungai Seruyan. Perbedaan yang khusus signifikan itu saat di 2021, klinik dulu itu hanya menggunakan longboat. Nah, jadi dulu itu kami ngangkut obat pakai box, bisa 3 box, bisa 2 box, dan cukup lumayan tenaga terkuras kalau sudah sampai di desa ngangkat ke tempat-tempat untuk pengobatan. Kalau sekarang sudah enak, pakai kapal, pasien tinggal datang, tinggal periksa, kasih obat. Begitu juga dengan Melati. Saat ia bergabung dengan Viko di klinik Bajenta, Melati bisa mengeksplorasi pengetahuannya tentang beragam penyakit dan obat yang bisa ia berikan kepada pasien. Kecakapannya sebagai bidan menjadi terasah saat bisa langsung menangani dan mengedukasi pasien di desa-desa. Manfaat untuk pribadi sendiri, lebih banyak pengetahuan tentang sakit apa. Kemarin juga pernah dapat kasus, kayaknya tumor atau kanker gitu di area muka. Itu juga baru pertama kali saya ini, jadi dapat langsung edukasi dari dokternya juga saya dengar buat ngasih tahu ke pasien. Saya juga tahu, oh ternyata gini gitu aja sih. Lebih banyak penyakit yang lebih tahu gitu, sama penanganannya juga lebih banyak saya tahu dibanding kerja di apotik. Peggy dan Melati menjadi perpanjangan tangan agar manfaat yang disebarkan oleh klinik terapung Bajenta bisa dirasakan lebih banyak warga desa. Membantu Dr. Viko agar beban menjalankan tugas pengabdian, memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Seruyan tak ia pikul sendirian. Harapannya tetap beroperasi, karena banyak banget masyarakat yang ngarepin Bajenta ini berlayar. Karena obat-obatan itu mereka dapat ya dari Bajenta. Kalau Bajenta nggak ada, mereka nggak dapat obat juga. Contohnya pasien tadi, yang katanya nggak konsumsi obat sama sekali karena nggak ada Bajenta. Sedangkan gula beliau itu tinggi banget. Jadi harapannya tetap berlayar karena banyak harapan-harapan masyarakat di klinik Bajenta ini. Tempat berobat mereka itu sangat jauh ya, susah dijangkau gitu. Jadi harapannya cuma ini. Ada juga beberapa ibu-ibu tadi tiap bulannya cuma nunggu ini gitu. Jadi obat habis ya nunggu ini juga gitu. Kalau berobat ada yang keluarga kurang mampu. Jadi harapannya ya Bajenta ini. Angka kematian ibu untuk 2023 kita ada 3 yang meninggal di 2023, dan angka kematian bayi kita ada kurang lebih 18. Dan saya pikir itu juga perlu kita jadi perhatian kita. Kalau dari secara angka nasional mungkin lebih rendah, tapi sekali lagi bahwa nyawa satu itu harus kita benar-benar perhatikan, jaga jangan sampai terjadi kematian. Beroperasinya klinik Bajenta yang mampu menjangkau desa-desa di hulu Sungai Seruyan membantu pemerintah setempat memberikan layanan kesehatan bagi warganya. Selama ini, akses memang menjadi kendala utama warga di hulu Sungai Seruyan untuk sampai ke pusat kota yang berada jauh di hilir. Jika menggunakan jalur darat, butuh waktu 8 hingga 10 jam dengan kondisi jalan yang rusak. Desa-desa di sini jalur daratnya itu belum tersambung secara sempurna. Itu pun kalau misalkan bisa lewat jalur darat, tapi harus melewati perkebunan kelapa sawit, dan itu memakan biaya yang lumayan besar juga dan tidak efektif. Jadi tidak efektif dari segi transportasinya, karena kita kalau nggak hafal jalan bisa kesesat, mas, itu hutan. Sementara itu,
Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan mengaku pemerataan fasilitas kesehatan hingga ke desa-desa terpencil masih sulit dilakukan. Saat ini, baru ada 1 puskesmas pembantu atau pondok bersalin di setiap desa. Sementara belum semua puskesmas pembantu atau pustu dan pondok bersalin desa atau polindes memiliki dokter jaga. Tenaga kesehatan kita juga masih belum merata, jumlahnya juga masih kurang. Kemudian juga fasilitas yang lain, penunjang kita juga masih belum mencukupi sepenuhnya. Jadi terkait dengan pelayanan kesehatannya juga masih belum bisa maksimal kita bisa laksanakan. Dan kita berharap memang ke depannya terus dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas jumlah tenaga kesehatan, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tenaga kesehatannya ada beberapa, kurang lebih ada 8 desa yang masih belum ada tenaga kesehatannya. Dan itu pun masih belum 2. Jadi artinya ada, tapi bidan atau perawat di desa tersebut. Hal itu dirasakan betul oleh Leina Maimunah. Di puskesmas pembantu tempatnya bertugas, hanya ada dia dan 1 bidan perempuan lainnya yang bertanggung jawab melayani kesehatan 148 kepala keluarga. Tantangannya karena jaraknya jauh, kita perempuan dua-duanya, kalau nolong malam-malam, kalau ada kegawat daruratan, kalau malam-malam kita harus ke sana. Malam-malam ya itu tantangannya. Kalau malam-malam dijemput orang, kalau ada yang emergensi, malam-malam dijemput, ada yang jam 12 malam, ada pernah nolong orang melahirkan sampai membawa ke kota, pernah sampai orang melahirkan di Klotok, pernah. Beroperasinya klinik terapung Bajenta seakan menjadi bala bantuan untuk mengurangi beban kerja petugas pustu seperti Leina. Kami merasa terbantu sekali karena kan kalau klinik terapung beroperasi kan ada dokternya langsung yang memeriksa langsung. Jadi kan kami adalah terbantunya. Pasalnya, angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir di Kabupaten Seruyan masih cukup tinggi. Belum lagi angka stunting pada balita yang mencapai 34,7% atau berada di atas rata-rata nasional. Pemerataan tenaga dan layanan kesehatan mendesak dilakukan. Angka kematian ibu untuk 2023 kita ada 3 yang meninggal di 2023 dan angka kematian bayi kita ada kurang lebih 18. Dan saya pikir itu juga perlu kita jadi perhatian kita. Kalau dari secara angka nasional mungkin lebih rendah, tapi sekali lagi bahwa nyawa 1 itu harus kita benar-benar perhatikan, jaga jangan sampai terjadi kematian. Pengabdian tanpa pamrih yang dilakukan Viko Bagus Lisepano dan tenaga kesehatan lainnya di klinik terapung Bajenta menjadi pemenuhan akan ikrar profesi dokter yang pernah ia ucapkan. Pertama dan paling utama, membaktikan hidup guna kepentingan perikamanusiaan. Tak hanya lantas berongkang-ongkang kaki, berjubel dengan dokter lainnya, menunggu pasien di rumah sakit atau klinik kota. Namun, mau turun langsung ke tengah masyarakat di pelosok-pelosok desa dan menjadi solusi akan akses layanan kesehatan yang jauh dari kata merata. Kalau saya mau menurutin egois ya, saya akan memilih kota yang lebih besar karena fasilitas lebih lengkap, lebih nyaman. Tapi kalau kita melihat secara kebutuhan di Seruyan itu dokter sangat terbatas. Oleh karena itu motivasi saya itu saya balik dulu paling enggak saya bikin suatu terobosan lah untuk edukasi kesehatan pada masyarakat sehingga nantinya walaupun masih sulit akan dokter, setidaknya masyarakat di sini sudah lebih paham dengan perubahan cara pola hidup tadi.